Lama-lama aku ngerasain bosen juga ya. Terus akhirnya experience-nya ternyata berbeda. Memotret dengan kamera analog memberi experience yang berbeda waktu kita taking a picture. Pakai analog itu lebih ke slower proses, lebih menikmati tiap jepretannya. Selenoid Solo merupakan sebuah komunitas yang beranggotakan para pecinta kamera analog di Solo Raya. Nama Selenoid sendiri terinspirasi dari adanya sebuah komponen di dalam kamera. Terbentuk secara resmi pada Maret 2020, kini komunitas tersebut sudah beranggotakan ratusan orang. Bagi para anggota Selenoid Solo, menggunakan kamera analog merupakan kepuasan tersendiri, di mana mereka dapat menikmati mulai dari proses menggunakan kamera-kamera klasik, pengambilan gambar secara bertahap, dan yang disempurnakan dengan hal yang digandrungi. Lantas seperti apa keseruan di balik aktivitas Selenoid Solo? Untuk tahu lebih dalam, yuk saksikan kumpul-kumpul komunitas podcast Tribun Solo dengan perwakilan dari Selenoid Solo, ada Ade Rizal dan Rian Permana bersama saya Sandi Juanita. Dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Sandi Juanita di Kulkas Kumpul-Kumpul Komunitas Podcast Tribun Solo. Hari ini Sandi sudah kehadiran dua cowok-cowok Tribuners ya. Ini dari komunitas pecinta kamera-kamera analog. Pokoknya yang berbau-bau kamera, nanti kita bahas kulik di sini ya. Nah, mari langsung saja kita sapa dulu. Ini dia Selenoid. Halo. Halo. Aduh, nih sudah terpampang nyata ya koleksi-koleksinya, luar biasa sekali. Ini diboyong ke sini semua tadi, Mas? Ini hanya sebagian kecil aja. Oke, asik, sebagian kecil tapi dua udah dari banyak puluhan. ya. Oke, dan sebelumnya Tribuners, kali ini Selenoid diwakilkan oleh Mas Ade Rizal ya Mas ya. Ini selaku co-founder dari Selenoid. Ya, sebelumnya selamat datang Mas Ade. Terima kasih. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya selamat sampai sini ya. Ya. Oke. Panas tapi. Panas ya. Aduh, AC-nya kurang dingin nih kayaknya. Kalau AC-nya dingin. Oh, dingin. Cuaca di luar panas. Oh iya. Oke, dan kemudian ada Mas Rian Permana. Halo Mas Rian, ini selaku koordinator Selenoid. Selamat datang. Iya, halo Mbak Sandi. Oke, ini sudah kompak ya, pakai bajunya udah briefing dulu tadi. Iya, ini dress code. Selenoid ya. Iya, seragamnya Selenoid. Oh, seragamnya kayaknya baru nih. Baru. Oh, baru. Khusus di Kulkas jangan-jangan. Ya. Oh. Mau berangkat sini ke print dulu. Oke. Jadi fresh, masih anget ya. Masih hangat ya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan datang di kumpul-kumpul komunitas kali ini. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama ya. Oke, nah ini kan menarik dan unik ya. Kalau Selenoid itu orang dengernya nih pasti ya, kalau yang berbau tentang ya kamera-kamera, enggak juga sih sebenarnya, lebih ke mesin ya. Kalau kadang orang awamnya ingetnya lebih ke mesin gitu. Nah, ini apa sih sebenarnya, kenapa harus namanya Selenoid? Padahal kan ini pecinta-pecinta kamera gitu ya. Kenapa nggak yang lain tuh? Ini dosa dari co-founder yang lain. Oke. Dosa ya? Iya, bukan saya yang ngasih nama. Dosa yang diutarakan. Oke. Jadi saya ceritakan dulu. Kita dulu ngumpul, tapi tanpa nama. Yang penting sesama seneng kamera analog kita ngumpul. Ngumpul untuk awalan itu ya 4 lah orang. 4 orang. 4 orang aja. 4 sampai 5 orang. Habis itu ceritanya panjang nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa ini Mas. Ya? Ada waktu. Oke. Kemudian itu di Maret tahun 2019 kita memutuskan untuk kita ngumpul rada banyak tuh. Oke. Terus akhirnya kita ke keraton. Ternyata yang datang 10. Lumayan dong, dari 4 kemudian datang 10 dan lebih dari 100% peningkatannya. Itu berarti sebelumnya sudah ada akun Instagramnya? No, belum. Jadi cuma ngumpul aja. Misal salah satu co-founder kami itu Mas SJ Wardana, dia kerja di luar Jawa. Kadang di Jakarta kan dia domisili. Kemudian kalau dia pas balik ke Solo, ngajakin kita untuk cuci film, ini raw film, ayo kita cuci bareng. Terus akhirnya kita ngumpul nyuci secara kolektif, karena waktu itu nggak ada tempat buat cuci, sudah pada tutup kan. Akhirnya kita belajar dikit-dikit, belajar nyuci, belajar motret. Yang ngumpulnya cuma nunggu si co-founder ini datang. Dosanya dia nih. Karena pancingannya pokoknya
Iya, dia punya pancing alat dia ya, punya alat dia gitu ya. Sebenarnya dibutuhin alatnya nih jangan-jangan. Mohon maaf ya Mas. Oke. Nah, terus akhirnya kita ngumpul, ya udah kita dari gede ini komunitasnya ngumpul ternyata 10 orang. Oke. 10 orang karena sudah pantas buat difoto kan. Wah, ini sudah pantas nih buat difoto. Saya ngundang wartawan buat liputan yang datang. Waktu itu Kompas, Radar Solo, sama Solo Pos kalau nggak salah ya. Tapi yang dicetak gede itu Radar Solo, satu halaman. Habis itu ya engagement mulai datang. Oke. Mulailah di situ Ya, semakin algoritma mulai ramah sama kita nih. Oke. Terus akhirnya kita bikin Instagram pun itu bukan ideku. Aku cuman memfasilitasi untuk ngumpul aja, nggak peduli namanya apa waktu itu. Oke. Akhirnya yang teman saya yang SJ Wardana ini ngomong, kasih nama yuk, namanya apa? Waktu itu dia ngomong Selenoid Solo aja. Selenoid apaan? Kan kita nggak ngerti. Itu bagian dari mesin, termasuk katanya sih ya di dalam kamera ini ada selenoidnya. Itu yang mengatur buka tutup alat. Katanya, aku juga nggak paham ya. Nah akhirnya filosofinya itu part kecil, tapi setiap part kecil dalam satu sistem akan membawa dampak yang besar. Waduh. Ya kita ini cuma remah-remah roti di peranalogan, tapi kita bergerak. Intinya itu sih kalau dari nama Selenoid. Jadi panjang kan? Jadi akhirnya lahirlah tuh si Selenoid ya. Maret 2019. Maret 2019. Pakai nama Selenoid Solo. Oke. Dan akhirnya itu kan berarti udah banyak yang mulai ngumpul gitu-gitu ya? Atau masih sedikit juga ya? Masih sedikit. Masih sedikit 10. Kemudian kita ngerangkul ke circle-circle lain. Mulai ada Instagram, bikin grup WA. Terus habis itu sempat ngumpul rutin per bulan lah. Itu tahu-tahu grup WA 160 orang. Waduh. Sekarang 160 ya? Ya sekitar itulah 160-an. Waduh, itu banyak banget, sudah kayak pabrik ya. Ya, itu sudah BPJS. Oke, nanti ditagih nih para member deh. Oke, berarti dari situ kan kalau Mas Adi berarti dari awal banget. Iya, mulai dari awal kita bikin ini komunitas. Berarti kalau Mas Rian sendiri juga sama dari awal juga atau kalau Mas gabungnya Rian kapan? awal agak baru yang Agak baru. Itu aku ikutnya yang di acara yang di Dodolan Coffee yang di Gatus Subroto itu tahun berapa Mas? 2020. Kayak 2020. Tahun kemudian waktu pandemi. Pandemi ya, oke. Kita nekat bikin kumpul. Karena kegabutan itu tapi akhirnya Iya. bawa event yang banyak banget gitu. Itu gabung nih Mas. Iya. Kenapa Mas awalnya tuh tertarik apa emang dulunya emang udah suka dulu atau gimana? Kalau aku basically suka fotografi. Terus di lemarinya orang tua ada 2 kamera nih. Tak bawa salah satunya. Waduh. Nih. Kamera pertama saya ini. Itu kamera pertama tuh. Ya, disponsori. Namanya apa tuh Mas? Ini kamera apa tuh? Fujifilm MDL80N. Cuman point and shoot biasa. Nah, ini terus aku bawa ini. Ya, kamera itu PNS. tapi masih bisa digunain? Masih bisa. Masih bisa ya. Oke. Ya udah sampai nanti beli LCD-nya. Dari pinter banget setelah canggihnya nih. Oke, jadi dari situlah Mas Rian akhirnya tertarik nih ya. Iya, terus ikut dari yang tahun 2020 sampai sekarang ikut terus. Kecanduan kayaknya. Kecanduan nih gara-gara Mas Adi juga nih pasti ya. Diajakin terus gitu. Nyesel gak nih Mas ikut? Teracun. Ya kita butuh darah-darah muda. Oke. Akhirnya sangat teracuni sampai sekarang. Dan ini beberapa aja koleksi yang dibawa ya, beberapa aja Tribuners ya. Oke. Dan akhirnya ngebentuklah itu sampai sekarang berarti kan udah 100-an lebih banyak itu ya. Iya, 160-an. Itu kalau kumpul-kumpulnya sendiri nih ya, kalau dari Selenoid itu emang random aja, kita nanti ketemuan di mana rutinnya atau ada markas khusus? Enggak. Kalau khusus enggak ada. Enggak ada sarangnya. Kita masih nomaden, jadi berburu dan meramu. Jadi kita belum cocok tanam. Barangkali kalau ada yang mau support markas juga bisa ya? Bisa. Sini sih oke. Saya nanti yang di mana nih programnya? Oke. Kita ngumpul setiap bulan. Diusahakan selalu ada ngumpul. Ke acaranya sih nggak harus motret. Lebih sering rasan-rasan. Antar member ya? Sing rata kau dirasan. Oke. Kita ngumpul setiap bulan, sebisa mungkin ngumpul terus dan tidak boleh direncanakan.
Karena biasanya yang tapi wajar direncanakan itu akan tetap menjadi rencana. dan Jadi, tidak terrealisasi ya. Makanya kita bikin acara itu namanya suddenly. Suddenly hunting. Suddenly hunting, suddenly nonton film, suddenly ngumpul, suddenly jalan-jalan. Rata-rata sih motret, habis motret kita ngumpul ngopi, Ya itu. atau nonton film. Gitu. Nonton Jadi film bareng. nggak selalu tentang film pun ya kita bahas fotografinya. Oke, Yeah. tetap ya. Kalau ketemu juga bahasnya Sama nggak jauh-jauh dari artis, kamera. ya. Oke. Aduh, artis yang mana nih? Ya, Kalau itu yang 1 menitan gitu. oh aduh, maksudnya lagi viral-viral Ya, gitu. Nah, betul. apalagi tuh yang lagi viral? Jadi pertanyaan lagi, oke. Berarti kan random aja ngumpulnya, entah itu mau kapan ya ayo gas gitu aja Ya. yang mau ikut. Kadang ada yang penting gabung grup WA dulu. Nah, dari situ kan muncul circle-circle kecil lagi kan. Nah, ngeklopnya sama si Inu sama ini. Nah, akhirnya mereka bikin janjian sendiri, oke. Oke. Yang penting komunitasnya bergerak. Nanti kalau ada kalanya dari koordinator komunitas yang bikin event, akhirnya tinggal gabung aja sih. Gitu. Jadi fleksibel aja lah yang Ya, ngalir aja fleksibel. gitu. Kita mengalir aja. Oke. Nah, berarti itu kalau Selenite sendiri ada struktur organisasinya gitu nggak sih, Mas? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Pokoknya ada, semua fleksibel aja. member semua sama ya. Ya, maksudnya cuma akhirnya kan ada beberapa orang yang dipercayakan mungkin ya. luang waktunya. Oke. Ya, kalau percaya saya. Oke. Lebih luang waktunya, lebih longgar hatinya, lebih longgar waktunya, mau meluangkan waktu buat ngurusi teman-teman yang lain sih. Kayaknya ini kok curhatan, termasuk Anda sendiri nih, Bas. Oh, tidak curhat. Berarti memang ya udahlah ngalir aja, kita Ya. sama-sama sharing gitu ya. Rata-rata prosesnya itu ada yang punya ide. Ada yang punya ide, kemudian di-share minimal ke saya. Mas, kita bikin kayak begini yuk gitu. Terus kemudian dari saya mungkin follow up ke grup, kadang follow up ke personal dulu. Oh, ada yang mau support nih, si A, B, C mau bantuin. Ya udah, dari kelompok kecil ini nanti tinggal publish, yang lain ikut. Gitu. Jadi nggak ada struktur. Kamu harus ngurusin ini, kamu harus ngurusin ini. Kita tidak sanggup menggajinya. Saya aja butuh gaji juga gitu. Oke. Nah, berarti kegiatannya itu kalau selain pertemuan itu biasanya ada event apa biasanya? Yang paling rutin itu ya hunting ya. Ya motret, jalan-jalan motret gitu. Enak ya kerjaannya jalan-jalan motret gitu ya. Ingin menghabiskan duit. Oh. itu sebenarnya ungkapan dari dalam ya. Oke. Tapi happy. Oh, tapi happy karena berangkat dari hobi Dari itu tadi hobi. ya. Iya. Oke. Tapi dulunya tuh memang kalau dari entah Mas Rian atau Mas Adi sendiri punya background emang suka fotografi dulu apa dari dulu enggak, dan Mas. emang dari keluarga emang ini ada yang fotografi juga atau gimana? Silakan siapa dulu bebas Mas Rian. deh. Aku dulu. Oh ya, kalau saya kan suka motret itu dari HP dulu. Oke. Pakai handphone terus ini ceritanya nemu kamera di lemari orang tua dua. Oh, apa ini kamera analog, terus research kecil-kecilan di Google. Oh, pakai film ini. Terus carilah roll film di e-commerce. Terus beli, pasang. Pertamanya itu motret sendiri, belum tahu selenoid. Selenoid. Pertamanya dulu aku ke Pasar Legi waktu masih darurat setelah kebakaran. Nah, Habis itu kan lari itu di ya. pasar daruratnya. Ya, saya motret di situ. Terus ada nih selenoid waktu acara yang di Dodolan Kopi itu di Gatsu tahun 2020. Aku ikut, terus ya udah sampai sekarang ikut. Ya, berarti emang dari dulu emang sebenarnya belum ada background untuk motret, tapi ya cuma seneng itu dulu ya. Iya, Suka cuma itu seneng dulu. toh. Kalau dari anggota itu backgroundnya macam-macam. Saya backgroundnya jualan. Pengusaha Oke. nih, oke. Pengusaha aja disebut gitu lah ya. Oke. Tapi latar belakang saya fotografinya di jurnalistik. Oke. Iya, jadi saya sebelumnya memang Jurnalis. motret jurnalis. Ya, Kemudian di waktu kecil bapak saya punya studio foto. Kemudian Oke. di rumah ada kamar gelap. Kamar gelap itu buat processing, Iya, buat nyuci buat nyuci nyetak. film. Kemudian kalau saya bandel
dihukum yang masuk ke kamar gelap. Jadi sekalian dicuci sama helmnya. Ya, betul. Jadi sudah akrab dengan bau-bau kimia begini. Sudah terkontaminasi dari kecil. Setelah itu saya nyari kamera bapak saya, ketemu juga. Cuma dari dulu memang belajar motretnya dari analog. Akhirnya kenapa motret analog? Karena kalau menurut saya fotografi digital itu sudah berlari cepat banget. Karena lari, kalau saya pribadi kadang kayak saya jadi kurang menikmati proses berfotografi yang dulunya asik. Menurut saya menurut saya ini pribadi nih. Dulunya setiap satu frame kayaknya dipikir benar gitu, karena satu frame bunyinya 5.000, 10.000 gitu kan. Jadi benar-benar totalitas dan detail ya. Iya, kalau sekarang kan jelek nih, besok ini ulang lagi, dihapus. Nah, untuk menambah rasa penasarannya ke fotografi, akhirnya mainan kayak begini nih, satu roll gini cuma 36 gambar. Nanti yang 36, nanti yang 24, harganya minimal 120.000. Belum nyucinya sekitar 156, paling murah berapa? 70 ya? Yang kalian murah. Ya, paling 200-an dulu nih sekali ini ya. Lebih ya Bang. 200.000 belum nanti ongkosnya jalan kan, paling enggak kan habis 350. Makanya satu kali jepret itu bunyinya udah 10.000. Tiap frame berharga. Jadi harus bener-bener udah ini ya. Tiap frame berharga. Kemudian pernah aku buka file foto di komputer itu, aku sampai bisa mengelompokkan gambar yang punya sinonim visual. Gambarnya sama, orangnya doang yang beda. Karena spotnya udah nih, backgroundnya di situ, nih orangnya doang yang ganti. Lama-lama aku ngerasain bosen juga ya. Terus akhirnya experience-nya ternyata berbeda. Memotret dengan kamera analog memberi experience yang berbeda waktu kita taking a picture. Jadi lebih asik gitu. Mungkin cuma saya yang merasakan atau yang lain nggak tahu ya. Tapi itu berdasarkan udah pengalaman ya, udah setelah jatuh bangunnya di Selenoid ya. Ya. Jadi kan banyak banget itu, berarti kan itu kan cenderungnya berarti mahal ya Mas, mahal dari lumayan pricey. Lebih mahal daripada kamera digital, karena kamera digital bisa dihapus, ini bisa diapakan ya? Ya tetap di koleksi ya mau ada rilisan fisiknya lah. Nah itu kan, tapi apa sih selain dari hobi seneng itu tadi, bahkan mengeluarkan biaya yang nggak sedikit, sebenarnya tujuannya apa sih Mas? Maksudnya selain untuk kepuasan ya, sebenarnya salah satunya tuh apa sih yang ngebuat Mas Ade juga Mas Rian tuh bertahan dengan koleksi itu? Ya emang suka fotografi, terus karena suka itu karena ya tadi kan pakai analog itu lebih ke slower proses, lebih menikmati tiap jepretannya. Kalau digital kan jepret nggak, mungkin nggak ada challenging-nya, tantangannya tersendiri gitu kali ya, bisa jadi ya. Kalau bisa menikmati, kalau kan aku sukanya street photography, bisa menikmati kalau ada orang berlalang apa kegiatan gitu, seperti itu. Kalau digital mungkin aku cuma lihat layar, wah gambarku bagus enggak, apa gimana, kurang ini kurang itu. Kalau ini cepet terus ya udah lanjut menikmati gitu. Ini pemotret analog tuh kayaknya orang-orang melankolis. Ya, jadi kita menikmati bukan saja hasilnya yang bagus, tapi kita menikmati setiap momennya. Kita muter kokang, kemudian kita cepret, itu prosesnya gitu ya. Jadi experience-nya yang kita rasakan, bukan semata kita mencari hasil. Makanya kita melankolis banget. Asik. Jadi memang sebegitu menikmatinya ya, karena step by step prosesnya juga. Kalau bahasa kerennya kelangenan. Kelangenan gitu ya. Enggak ngerti dia ya. Itu artinya apa tuh kelangenan? Bahasa Jawa sih. Kelangenan itu ya, kita setiap benda itu kalau buat kita berinteraksi dengan benda itu akan memberi memori ke kita. Gitu. Kemudian ketika kita memotret dengan kamera analog, kita akan ingat, kalau saya akan mengingat masa kecil.
Oke. Ketika saya jepret, Bapak, ini dulu yang dilakukan bapak saya. Nah, kan melankolis kan? Iya. Jadi ada maknanya lah. Iya, kita memaknai secara personal saya sendiri. Setiap orang maknanya buat Mas Rian beda lagi. Oke, kelangenan ya, bukan kangenan ya. Kelangenan beda gitu. Oke, berarti nah ini kan banyak banget nih yang udah dibawa. Boleh dong ini kira-kira dikenalin gitu nih. Ini kamera-kamera apa aja nih dari Mas Ade? Ini jenisnya kamera SLR, single lens reflex. Jadi boleh ditunjukkan Mas, maaf. Nih. Kameranya kayak unboxing ala-ala gitu loh ya. Oke. Kamera yang situ ya. Oke. Ini pakai satu lensa untuk memproyeksikan gambar, makanya dinamakan single lens reflex. Kemudian yang satu ini twin lens reflex karena pakai dua lensa. Unik banget ya bentuknya. Iya, terus ini filmnya pakai medium format, jadi format lebih gede. Kebetulan nggak ada Medium. Kalau yang format 35 mili itu yang dipakai untuk kamera ini. Ini pakai raw film. Cuma 35 kecuali yang itu pakai 120. Ini pakainya 120 mili medium format. Kalau di kamera digital ini dikenal dengan nama full frame. Full frame. Iya, full frame kamera digital. Ini yang medium format untuk di kamera digital. Jadi sistem kamera analog inilah yang diadopsi ke kamera digital sekarang. Oke. Nah ini kalau ngomongin soal kelebihan, kekurangan apa nih Mas dari masing-masing atau lebih semua nih? Kelebihan dan kekurangan sebenarnya tidak ada kamera yang jelek. Itu aja. Semua kamera pasti punya keasikan sendiri karena kita lebih ke nyari asiknya aja, nggak nyari kameranya ini bagus, ini kameranya ini, karena kita cuma pengen. Ibaratnya dulu waktu saya, jadi ketahuan umur nih ya. Waktu saya sekolah, nganterin bapak nyuci film, itu kamera-kamera ini itu hanya bisa tak lihat di display. Saya nggak bisa ngambil, nggak bisa beli gitu. Sekarang punya duit, kameranya jadi murah, terus akhirnya ya sudah jadi bisa beli. Kesempatan kita untuk balas dendam, kita beli kamera-kamera yang dulu. Berarti sudah sejak kapan nih kalau ngemilikin si bocah dua mungil nih? Aku kamera ada 60 kamera. 60 kamera. Itu kamera semua ya Mas? Iya, udah beberapa dijual, sekarang mungkin sekitar 40-an yang masih. Udah dijual masih aja 40 ya? Karena kalau beli nambah lagi, dijual beli lagi. Sama aja. Lebih karena pengen nyobain, akhirnya ngumpul banyak. Akhirnya mulai ngumpulin itu 2017 mungkin ya. 2016, 2017 lah. Itu dulu kameranya murah banget, cuma 200.000. Cuma dari sekarang ini kalau kira-kira kisaran berapa nih Mas kalau? Ini sekarang paling 3-4 jutaan, ini 2 jutaan. Tergantung kondisi juga. Tergantung kondisi. Gitu ya. Oke, ini awal dari Mas Ade. Ini sampai sekarang masih aktif digunakan atau? Masih aktif digunakan. Termasuk kesayangan nggak nih dua nih? Ini belum ya, belum. Oke. Gak ditunjukin yang nanti main ke rumah Mas Ade aja ya, mungkin ya kalau koleksi mau nyapa sih 40 kamera yang tersisa itu. Kalau dari Mas Rian silahkan, ada apa aja nih Mas? Ini yang kecil ini kamera half frame ini, jadi satu frame-nya kamera irit. Ya, kamera irit. Kamera irit. Ya kan, dari satu frame ini dibagi dua, jadi setengah-setengah gitu. Kalau ini ada 36 frame itu bisa jadi 72 gambar. Karena terbagi-bagi tadi ya. Iya, jadi ada satu frame gini dibagi dua. Ya, ini prinsip iritabilitas. Ada separuhnya half frame ini. Iya. Terus habis itu kalau ini tadi punya orang tua ya, yang sekarang terwariskan nih berarti. Iya, nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Oke, klasik banget. Terus ini yang paling gede apa tuh? Yang ini kamera rangefinder ini. Kalau teknisnya coba. Mas Ade, bisa tolong dibantu rangefinder. Kalau rangefinder, cirinya viewfinder atau jendela bidiknya itu tidak terkoneksi dengan lensa. Ini kan lensa, kemudian ada mirror, kemudian ada prisma, jadi apa yang terlihat di jendela bidik itu yang akan didapat. What you see is what you get. Kalau yang ini enggak. Ini
istilah teknisnya parallax. Parallax. Iya, lensanya di sini, viewfindernya di atasnya. Oke, jadi jadi- apa yang dilihat itu hasilnya akan sedikit berbeda dengan ciri umumnya itu. Ciri yang lain, focusingnya dia, kalau ini focusingnya kayak ada belah gitu, focusing belah. Kalau yang ini menyatukan gambar, jadi ada dua gambar jadiin satu gini. Oke. Sistem focusingnya berbeda. Katanya sih ini lebih responsif, lebih Ya. cepat, lebih kamera yang refleks. Jadi benar-benar kalau ini masih ada jeda antara kita memencet shutter dan gambar tertangkap, itu ada jeda sepersekian detik. Kalau ini langsung? benar-benar celap gitu dah, Oke. langsung dapet. Makanya banyak fotografer yang butuh menangkap momen Iya. itu pakainya kamera rangefinder. Enak kalau dipakai buat street pakai rangefinder. Pakai rangefinder. Oh iya, kalau butuh satset gitu ya. Satset. Gitu. Satset buat gitu. Yang jelek jadi cantik gitu ada nggak nih kameranya? Bisa nggak ya? Itu kita serahkan kepada TikTok dan Instagram. Yang udah ada filternya Ya, masing ya. itu udah ada filternya. Oke. Nah, ini kan masing-masing itu kalau kamera analog ini sama kamera digital itu perawatannya tentu pasti ada bedanya nggak? Atau ya mayoritas sama Mas? Gimana tuh? Sama saja, yang penting kita masukkan ke tempat yang kering dan tidak lembab. Oke. Makanya ini di dalam dikasih Silika gel silika gel. biar enggak berjamur. Sama nggak kalau jamur. yang kamera analog pakai baterai, kalau nggak dipakai baterainya Baterainya dilepas dilepas. biar nggak Nanti korosi. baterainya bikin korosi. Iya, nanti Oke. merusak elektroniknya. Itu sih sama sering dielus-elus. Oke. Diajak ngobrol gitu Ya. ya. Saling komunikasi tatap-tatapan. Kayak bayi. Ini ya boneka yang dikira bayi. Oke. Diajak ngobrol gitu. Nah, kalau sejauh ini Mas Adi kan tadi sekitar 40-an sekarang. Ya. Kalau dari Mas Rian udah ada berapaan nih Mas yang diakui? Yang disembunyikan nggak usah ya, nanti ketahuan. Antara 15 sama ya? Sekitar itulah. Oke, dan itu kecintaan banget nih ya di awal-awal. Lebih ke ini ya, keanehan. Keanehan nih, oke. Nah tadi kan kalau bisa dibilang orang-orang yang pecinta analog itu bisa disebut orang yang melankolis, suka hal melankolis. Menurut saya ya, menurut menurut Mas saya. Ade ya Menurut Mas gitu. Ade. Tapi apakah juga para member banyak yang melankolis juga atau gimana? Member-member. Apa tuh kalau melihat orang yang pecinta kamera mereka kayak orangnya tuh lembut gitu-gitu lah. Tapi sebenarnya enggak juga sih. enggak ya. Enggak, kita kalau seringnya lagi konser kita Oh ya, tetap ya. Oke. Nah, tapi ini kalau di rumah berarti kalau misalnya pas lagi nggak ada aktivitas sama selenoid gitu, berarti kan tadi masing-masing kalau Mas Adi pengusaha juga gitu. Kalau Mas Rian sendiri apa Mas kesibukannya selain sama selenoid nih sibuknya? Aku jualan ini, roll film sama kamera analog. Nggak jauh-jauh juga ya hidupnya dari kamera ya gitu. Nanti kayaknya sampai turunannya gitu nggak sih? Wah, biar menghasilkan. Oh, biar menghasilkan gitu. Oke, nah tadi eventnya selain berarti ketemu, terus biasanya motret-motret gitu di area Solo Raya juga atau sempat keluar kota juga? Terakhir ke Jogja nih Rian, Iya. kolaborasi sama kota-kota lain. Kalau saya sudah paling kalau kontak itu dengan Jakarta, Bandung, dan Surabaya, kota-kota Oke. besar ya. Mhm. Terakhir analog Kediri, Analog Kediri. iya itu udah mulai geliat juga di sana. Kalau Rian ini mainnya kemana nih? Kalau kemarin kita anggota Selena yang lain ke Jogja main sama komunitas sana. Oke. Tapi untuk yang gabung sendiri di meski Solonoid lagi, Selenoid di Solo, tapi orang-orangnya, member-membernya nggak harus yang domisili Solo atau gimana? Diutamakan Solo Raya, Solo Raya. Tapi ada juga yang di Jawa Barat, kemudian di Bali, Oke. ada yang di Jakarta paling itu, karena kadang mereka lagi enaknya komunitas itu kalau kita mau keluar kota tinggal kontak aja Oh iya. orang sama. Fleksibel ya. Iya. Fleksibel. Ya minimal makan siang gratis. Nah, iya. Aku lagi di sini nih bro. Cari Langsung penginapan gitu. lebih murah. Kalau bisa menginap di tempatnya aja ya. Oh jangan. Oh jangan ya. Jangan, suruh nyariin hotel aja. Oh.
kita suka merepotkan. Nawar yang bintang 5 lagi. Sekalian driversnya gitu. Enggak, enaknya komunitas itu kita selalu ada, tidak pernah ngerasa sendiri waktu kita di luar kota. Oke. Selalu ada temannya. Ada temennya lah. Dan rata-rata kalau kita kasih tahu kita lagi di kota ini, mereka dengan senang hati menemui kok, menemenin lah, gampang gitu. Oke, gitu. Tapi kalau teman-teman selain hunting, terus ketemu rasan-rasan gitu, Iya. itu ada nggak sih Mas? Kadang mungkin ikut event apa, atau mungkin semacam perlombaan, atau mungkin ya cuma pameran atau gimana? Terakhir kita pameran. Iya, pameran. Bulan Di mana? Februari ya. Februari Baru pameran. banget. Baru Iya, banget. termasuk. Terus kalau ikut lomba, enggak kayaknya ya. Iya. Pribadi ke itu sih. Lebih ke pribadi Para member ya. para member. Ya kalau saya sih bukan pemburu lomba. Oke, karena ya hobi tetap Iya, aja suka dari aja, seneng aja. seneng aja gitu. Nggak dari sertifikat juga sih. Nanti cetak sendiri ya Mas gitu. Iya, juara Oke. di hati. Aduh. Waduh. Oke, nah kalau untuk ngomongin soal Tribuners di luar sana nih, kira-kira kalau semisalnya ada yang pengen gabung gitu ke Selenoid gitu, itu sebenarnya syaratnya apa sih? Pastinya kan punya kamera. Nggak harus. Nggak harus, Nggak malah harus. Yang Oke. penting mau belajar, nanti kamera kan bisa minjem. Ya. Oh, Minjem oke. dulu, habis itu belilah punyanya Mas Rian. Atau punya saya gitu ya. Terima Kalau yang kasih. dijual ya. Oh iya. Oke. Gitu. Terus gabung di grup WA dulu aja. Pasti akan banyak pertanyaan di kepala, nih apaan sih gitu. Nanya di grup WA pasti dijawab. Oke. Menggunakan kamera analog tuh waktu pas huntingnya ada kendalanya nggak sih? Maksudnya untuk pas motret ternyata tiba-tiba apa gitu? Penghabisan film paling. Kali itu harus beli lagi Iya, pokoknya. harus beli lagi. Itu aja ya. Jam paling sering karena ini kamera tua. Kadang ada mekaniknya yang rada geser dikit, nanti dia ngejam, nggak bisa dikokang, macet. Itu benerinnya sebenarnya gampang, tinggal dikasih pelumas udah jalan lagi dia. Oke. Karena yang ini full mekanik. Karena full mekanik. Kalau yang ini full mekanik. full mekanik yang elektrik, nah yang elektrik pakai susah. baterai. Ini komponen full elektroniknya kan nggak ada yang jual. Oh iya. Akhirnya kita cari Kanibal. kanibal. Apa gimana tuh? Jadi kamera ini kan kerusakannya hanya satu part. Kemudian ada kamera-kamera tua yang sudah tidak tertolong lagi, bentuknya udah jelek, kita Dipakai. bongkar, ambil partnya, masukin Kanibalisasi. kamera, Oke. kasih dia kehidupan kedua. Gimana caranya kamu tetap hidup ya nak? Gitu Iya, ya. gimana caranya? Oke, gitu. Karena se-effort itu ya ternyata Iya. juga karena kepuasan Aku tersendiri. pernah ada kamera Rollei, itu Rollei itu bikinan Singapura sama Jerman. Aku punya 3, itu yang bisa diselamatin 1. Jadi ngambil part dari temen-temennya. Oke. 1 kamera bisa nyala. Kemudian yang 2 ini akhirnya dijual lagi, dijadiin spare part buat yang lain. Terus aku dapat spare part lagi, 2 kamera bisa nyala. Oke. Itu rezeki. Rezeki ya. Ngepasin ya atau ya. Iya, jadi kanibal spare part biasa di kamera analog biasa. kan. Misal kayak ini ada part yang hilang, itu sudah dimaklumi aja. Kita nikmati ada part-part yang hilang, tapi ya secara fungsional dia masih bagus. Itu Kak, kalau orang yang nggak ngerti termasuk saya nih, kadang ini lihatnya juga bagus-bagus aja nih, udah oke-oke aja Iya, gitu. tapi kan kita lihat sampai detail. Kalau Oke. orang yang, kalau aku sih nggak terlalu memikirkan kosmetik dari luarnya. Kalau ada kolektor yang istilahnya sangat memperhatikan Bener-bener. detail, ini kulitnya udah pernah diganti nih, Skinnya udah diganti skinnya udah belum? diganti, Oke. terus ini Ada ada bracing cat nggak? brushing Ya, yang oke. Ada tes nggak? ada yang Ada pendek cacatnya dikit. ya, oke. Ya, dia Banyak terlalu ya. melankolis itu tadi. Oh. Kembali Terlalu ke perfeksionis gitu. Kalau saya yang penting Masih masih bisa. cakep gitu, udahlah diajak jalan gitu. Oke, Nah, jadi karena bisa masih difungsiin juga iya, itu tadi. prinsipnya yang penting cakep dan mau sama saya. Ya, oke. Kayaknya mau enggaknya tuh tergantung juga kantong Bapak yang ngeluarin ngontrolnya gimana. Tepat sekali. Oke. Oke. Nah, ini kan berarti kalau untuk yang mau join bahkan welcome banget, siapa aja yang asal kamu mau belajar gitu Iya. tentang analog gitu oke-oke aja gitu. Berarti kalau misalnya Sandi mau join dulu aja gitu nggak apa-apa ya? Boleh. Boleh aja Masuk gitu. ke Boleh grup WA. masuk gitu, grup WA gitu. Oke. Nah, ini tadi kan aktivitasnya juga hunting, terus di luar kota juga. Sempet
ikut pameran juga gitu Kita ya? bikin pameran. Oh bikin malahan ya? Rencananya nanti setiap tahun ya Yan ya. Iya. Oke, ya Tak kondom pastinya di sini. mastiin banget gitu. Iya, iya. Oke, tapi dalam waktu dekat ini apa event yang mungkin ada event nggak atau Ramadan ini Habis gimana? Ramadan yang paling ke Jogja kayak kemarin itu, yang Mungkin untuk event minggu ini tanggal 16 mungkin ke Jogja. 16 ke Jogja lagi, anak-anak Selenoid kolaborasi sama teman-teman Jogja. Iya, teman-teman. Paling nanti setelah Lebaran ya kita hunting ya. Ya, kita bikin acara. Setelah Lebaran nanti kita mau bikin hunting foto bareng. Nanti Oke. kecil-kecilan lah. Tapi setiap ada event atau aktivitas yang mau dilakukan pasti biasanya diposting di Instagram. Iya. Iya. Instagram sama di grup WA. Grup ya. Oke, sejauh ini media sosial yang maksudnya aktif untuk diekspos baru Instagram, Instagram ya? aja. Instagram Iya, baru aja Instagram. fokusnya gitu Iya. ya. Yang lain belum ada merambah ke TikTok mungkin gitu belum ya? TikTok belum. Belum terpikirkan. belum. Sambil YouTube dulu pernah ada yang nyoba bikin YouTube, dia tidak konsisten. akhirnya berarti ya. Akhirnya berhenti. Oke, mungkin belum ya. Siapa Belum, tahu belum. nanti ada yang luang lagi. Sejauh ini sih masih Instagram masih cukup efektif lah buat kita Iya. berkomunikasi. Karena antusiasnya juga udah ini cukup tinggi Iya, ya kalau sama Instagram di dan mudah. lebih intens di grup WhatsApp. Di grup, Oke. ya minimal selamat pagi. Ada yang ngucapin ya. Oke. Nah itu tadi berarti nanti kalau Tribuners mau join tinggal klik tadi di linknya Link di Instagram. Selena Solo. Selenoid Solo. Solo. Nanti juga pasti bakal ini ya tergerak untuk memiliki kamera-kamera yang Iya, jangan beli dulu. Nah, jangan beli dulu malahan kalau Iya. selalu punya ya. Kalau bisa PDKT. cari di gudang, punya orang tua, rata-rata sih itu ya kalau Dari bergerak, kakeknya, dari orang punya tua, kakeknya dari orang tuanya, dari saudaranya. kemudian dia bingung ini masih bisa dipakai atau enggak, Mhm. gabung di Selenoid, kemudian di post di situ ini masih nanti pasti banyak yang mau bantu ngecek. Oke. Oh ini masih bisa dipakai nih, ini tinggal beliin film ini, nanti coba dulu jepret, sekali jepret, ngabisin satu roll, dicuci, gambarnya dia suka, besok beli lagi, lama-lama kameranya ganti. Udah ganti aja deh kalau Iya. gitu. Loh yang kemarin kemana? Nah, dijual lagi buat beli lagi. Karena relatif lebih murah harganya dibandingkan kamera digital yang bisa Oke. sampai belasan juta ya. Kalau ini ibaratnya ya 200.000 aja bisa dapat. Atau kalau mau lebih seru lagi ya kita main ke pusat-pusat barang bekas, Oke. pasar Triwindu, pasar Kritian, itu Masih banyak ya. masih banyak di situ dan kadang-kadang kita dapat kamera yang bagus dengan harga yang murah. Terus kalau fully mekanik, taruhlah waktu kita cek di sana, oh ini kok kayaknya macet ya, itu belum tentu rusak. Oke. Jadi nanti bisa dikulik, kita tanya ke grup, ini kira-kira masih bisa dibenerin nggak? Ada yang punya spare partnya nggak? Nah komunikasinya di situ. Enak ya gitu. Jadi kalau kita mau beli nyari yang semurah mungkin lah. Oke. Untuk kamera yang mahal tetap filmnya. Number one itu adalah nyawanya ya. Karena ya itu tadi satu cepret 10.000 itu. Iya, sangat berharga sekali di setiap momen Iya, berarti. tiap frame berharga. Oke. dipikirkan. Nah kalau ngomongin soal sebenarnya ngebentuk Selenoid ini selain buat mungkin sharing ataupun ngumpulin pecinta-pecinta kamera analog, sebenarnya tujuan utamanya apa sih? Mas? Tujuan Apa utamanya apa ya? Seneng-seneng ya. Kita Seneng nyari ya. orang yang satu frekuensi, punya kesenangan yang sama kan, ngumpul, kemudian ternyata saya tidak aneh-aneh amat gitu. Seperti kita itu menurut Mas Ade itu kalau menurut aku enggak sih. Enggak Kayak, ya? Iya. Lebih ke Ya kita cari orang yang punya kesenangan yang sama, kemudian bisa ngumpul, ngobrolin, nyambung. Ya, itu satu frekuensi lah. Iya, satu frekuensi itu happy lah. Happy, nyarinya happy. Kalau kalian nggak tahu nih, nyari duit ya. Sembari itu nilai plusnya ya Mas Iya, Rian ya. ya, plusnya. Itu efek samping lah. Efek samping ya. Ah, ah. Dari racun-racun itu tadi Iya, ya. betul. Makanya Oke. carilah musuh sebanyak-banyaknya biar nggak nyari harga teman. Oh waduh. Bahkan teman kadang justru kamu temen jangan ditawar nih. Oke. Oh, ya salah ya? Salah dong. Maksudnya, aduh, nih Untung bapak didengar. pengusaha. Oke. Nah, kalau mungkin ngomongnya soal yang terakhir nih harapannya sendiri untuk para member juga untuk Selenoid sendiri ke depannya apa sih yang pengen mungkin di apa ya untuk satu visi mungkin ke depannya gimana? Rian dulu. Apa visi kita Harapannya. Harapannya aja deh. harga film turun. Ya,
Harga film yang keras dong gitu. Harga filmnya turun. Oh, gitu. Itu ya, itu harapannya gitu. Ada lagi Mas Rian selain itu? Itu yang penting sih. Kalau saya tetap motret sih, Tetap motret. meskipun harga film mahal. Balik lagi. ke film. Ya, karena ini termasuk heritage kamera ini. Oke. Kalau bukan kita yang make, ada putus satu generasi nggak ada yang tahu nih apaan. Ini sangat bersyukur generasi Z sama millennials masih ngerti ke kamera analog, itu udah oke banget sih. Tapi makin kesini bahkan banyak yang maksudnya mencintai Banyak yang hal-hal berbau vintage bahkan atau lebih apa. aneh dari kita ya. Ternyata masih banyak ya. Masih banyak, lebih unik lagi ternyata masih banyak. Oke. Itu sih, ini bagian dari sejarah perjalanan fotografi, termasuk fotografi di Indonesia. Masuknya juga dengan kotak-kotak ajaib ini, gitu. Jadi kita lebih upaya pelestarian heritage, meskipun bukan asli Indonesia ya. Ini, tapi kalau ini masih bisa dipakai dan dilestarikan, kayaknya lebih asik sih, daripada ini menjadi karya kamera yang begitu keren ini nggak bisa dipakai, nggak ada yang bisa pakai. Hanya sebagai pajangan, Jadi ya, pajangan gimana? doang. Kadang kita kalau ke kafe, kemudian kameranya cuma dipajang, terus kita tanya ini fungsi, udah nggak fungsi, sedih juga sebenarnya. Kayak pengen tak ambil, terus masukin ke servisan, Aku fungsiin gitu ya. Dia tangan gatal iya, ya. tapi udah gatal. Oke, jadi gitu. Harapannya tetap motret, meskipun frekuensinya menurun, tapi ya uang saku sisihin sedikit lah buat beli film, sebulan Buat hobi. Iya buat hobi. Sebulan 2-3 kali cepet cukup lah ya. Karena prosesnya nikmatnya tadi juga yang menjadi cerita sendiri di balik potret kita sendiri gitu. Aduh, terima kasih sekali Sama-sama. Mas Rian dan juga Mas Ade sudah mulai teracuni ya, sudah benih-benih kamera sudah tadi ditunjukkan ke Tribuners. Terima kasih sekali atas waktunya sudah mampir Sudah di diundang. kulkas sama-sama ya gitu. Oh namanya kulkas pantesan dingin. Nah, ya. Kalau nggak dingin ya kulkas, nggak ber ya. Oke, terima kasih, semoga sukses selalu untuk Selenoid dan para member Terima kasih lainnya. untuk Tribun Solo. Terima kasih dan jangan kasih. kapok untuk mampir ke kulkas. Siap diundang lagi. Oh, aduh. Di Selenoid generasi selanjutnya ya. Boleh. Oke, nah itu tadi Tribuners perbincangan Sani bersama Mas Ade dan juga Mas Rian dari Selenoid Solo. Semoga dapat menginspirasi Tribuners di luar sana, khususnya generasi muda masa kini. Saya Sandy Yunita pamit, jangan lupa saksikan Kulkas hanya di kanal YouTube Tribun Solo. Sampai jumpa.